Akan coba bacakan beberapa statement salafus saleh tentang masalah sedekah itu sendiri. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abil Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Ya. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau menganggap ada perkara beliau belum selesai dalam hidupnya, perkara apapun, maka beliau keluar bersedekah dengan niat agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan masalahnya justru dengan sedekah itu. Yahya bin Mu'ad rahimahullah berkata, salah satu ulama yang masyhur dari kalangan salaf, tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dari balasan pahala, ya, kecuali sedekah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, barang siapa yang tidak memperhatikan atau memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Maksudnya, kalau kita bersedekah, kita harus tahu sebenarnya kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada menggunakan harta yang akan kita sedekahkan tadi. Kita sendiri sebenarnya lebih butuh dengan ganjarannya dibandingkan orang yang sedang minta membutuhkan masalah itu. Yang harus kita perbaiki adalah mindset kita. Kalau kita memberi berarti kita lebih mulia daripada orang tersebut, seakan-akan dia yang butuh dan kita tidak butuh, sehingga kita memberi tanpa melihat wajahnya, kita memberi tanpa membuka jendela mobil, kita memberi dengan buka masam dan segala macam, seakan-akan dia butuh, ya, sementara kita ini tidak butuh. Padahal sebenarnya dalam pemahaman yang dinukil oleh para salafus saleh, justru kita harus menunjukkan kita yang butuh dengan ganjaran itu, dan kita berterima kasih pada orang yang datang justru yang minta bantuan. Ini mindset yang harus diperbaikin. Dinukil dari Al-Layth Ibn Sa'ad rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, ada orang miskin minta aku kasih misalnya, atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah SWT. Jadi mereka memahami sedekah yang mereka keluarkan justru mereka yang butuh. Mereka mencari siapa yang bisa menerima sedekahnya, karena berarti dia mendapatkan sesuatu yang dia investasikan dan dia akan panen di akhirat nanti pahalanya. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur, sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya. Jadi ada orang-orang datang lalu dia sedekahkan. Dia mengatakan, sambil pada saat orang-orang miskin itu pulang, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang miskin yang menerima uang kita, dia beli makanan, beli pakaian, selesai. Tapi kita punya nilai daripada sedekah itu. Misalnya kita sedekahkan 1 juta rupiah, maka nilai 1 juta itu yang terus kita akan dapatkan. Bahkan Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha dalam Al-Quran. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik akan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka itu bukan cuma 1 juta, bisa 10 juta, bahkan bisa lebih daripada itu, tergantung kadar keikhlasannya tentunya. Ali bin Abi Thalib juga menitip pesan kepada kita radhiyallahu anhu, bagaimana kalau orang sedang dititipkan harta kepadanya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Dia ingat kerabat-kerabat yang susah, dia bantu mereka. Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Makin ada uang, makin bagus jamuan buat tamu. Menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Jadi nggak mungkin orang punya harta kemudian tidak ada cobaannya. Itu sudah biasa, orang utang nggak bayar, ya, ada tunggakan-tunggakan, kadang-kadang ada penipuan, itu terjadi dalam kehidupan semua orang. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Justru dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan, dengan dia berbagi dengan orang lain dan juga dia bersabar terhadap cobaan yang datang kepada hartanya. Abu Hatim rahimahullah memberikan sebuah sentuhan imaniyah tentang masalah sedekah ini. Dia mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia.
Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kapan dia pelit gak mau sedekah di jalan Allah, berarti dia sedang bergelantungan di ranting yang pohonnya itu ada di neraka. Ya. Sebagaimana kedermawanan itu sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia, dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat, ini dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau, walaupun dalam musnad beliau ini tidak terlalu masyhur ya, tapi beliau punya musnad sendiri sebagaimana Imam Ahmad punya musnad, dan ini sebagian ulama menghasankan riwayatnya, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan atau belum diberikan rezeki seorang anak pun, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهِمَا. Di mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Jadi bukan lagi kalau sudah punya masalah, bukan lagi hanya sekedar istighfar dan sedekah, tapi memperbanyaknya. Karena engkau akan diberi rezeki anak, atau diberi rezeki dengan sebab keduanya. Lalu laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah, dan Jabir radhiyallahu anhu berkata, dan laki-laki tersebut dikaruniai 9 anak laki-laki. Dinukil dari Musnad Abu Hanifah rahimahullah dan disyarah oleh Mulla Ali Al-Qari. Ya. Ini salah satu riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Sedekah ini sendiri teman-teman sekalian, pada saat kita keluarkan, dia bisa mensucikan jiwa. Jadi ada fungsi yang lain selain memperbanyak harta. Dia juga sebenarnya, ya, nanti kita jelaskan poin, tapi ini adalah salah satu manifestasinya, yaitu dia akan mensucikan jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini kadang-kadang kotor dengan kemaksiatan, ya, bakhil, penyakit-penyakit hati, hasad dan segala macam. Sedekah itu mensucikan jiwa, sehingga akhirnya kita kembali kepada kemurnian keimanan, ya, bercahaya kembali hati itu. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103 tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, hai Muhammad, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Saksi bahasan kita potongan pertama ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada dua manfaat. Ambillah harta atau zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat atau harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi bersih semua tubuh kita, jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Sedekah sendiri adalah pahala atau ibadah yang sangat besar pahalanya, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak firman Allah SWT menyuruh kita bersedekah. Di antaranya tadi yang kita baca, Al-Baqarah 267, Al-Baqarah 268, kemudian Al-Baqarah 271, ya. Juga kalau teman-teman mau lebih jauh bisa membaca, nanti ada di Al-Baqarah, di surah Ibrahim ayat 31. Itu juga perintah untuk bersedekah, dan sekian banyak tentunya dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Kemudian manifestasi yang ketiga, ya, jadi yang kedua itu adalah ibadah, ya. Yang pertama sedekah sendiri mensucikan jiwa. Seorang mukmin itu bisa selamat pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dinukil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'rakun nas yaumal qiyamati hatta yadhhabu 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Tentang gambaran masalah hari kiamat di mahsyar. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta, dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai kuping mereka. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang masalah hadits ini, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar, dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta, ya. Padahal
Setiap 70 hasta itu berarti sekitar 30 meter ya. Jadi keringat yang begitu luar biasa dalamnya. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh? Padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Ya, dari sini kena bahasanya masalah sedekah ya. Jadi ternyata yang bisa menaungi kita dari panasnya mahsyar salah satunya adalah sedekah. Dinukil oleh beliau Ibnu Hajar menukil hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili di pengadilan Allah. Atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan sahih berdasarkan sanad Imam Muslim. Abu Khair, salah seorang perawi hadis ini berkata, tidaklah suatu hari dilewati atau aku lewati melainkan bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue dan sebuturi bawang. Jadi setelah mengetahui ternyata sedekah bisa menyelamatkan ya daripada panasnya mahsyar di hari kiamat, maka Abu Khair setelah menukil hadis ini tidak pernah lagi melewatkan satu hari kecuali harus bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue. Kalau dia punya satu kue aja dibagi dua, atau sebutir bawang. Dan hadis yang masyhur juga riwayat Imam Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu aw ma qaddamat yaminu. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini juga dapat naungan Allah di hari kiamat. Sedekah itu, manifestasi yang keempat teman-teman sekalian, adalah bisa menghindarkan dari musibah, cobaan, fitnah ya. Bahkan bisa menyelamatkan dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Menurut dari sebuah riwayat dengan sanad hasan diriwayatkan oleh At-Tabarani, bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu anhu menukil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatur rahim tazidu fil umr." Perbuatan-perbuatan baik apapun itu amal soleh akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Jadi semua pintu keburukan yang kita tidak senangi akan selamat dengan perbuatan baik. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Allah. Jadi kalaupun kita buat dosa, Allah tidak jadi hukum kita. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Riwayat yang lain yang menambahkan tentang sedekah bisa menyelamatkan. Tadi yang pertama menyelamatkan dari murkahnya Allah dan musibahnya tidak datang kepada kita. Kemudian riwayat yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu menukil bahwasanya sedekah bisa menyelamatkan dari kematian yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u an mitati su'. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, dan hakikat dari kematian buruk ialah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Maksudnya kita bisa selamat dari kematian itu. Jadi tidak ada lagi meninggal dalam keadaan berzina atau berbuat dosa besar. Na'udzubillah, ini tidak ada. Dengan rutin bersedekah, Allah tutup dengan kematian baik. Al-Mubarak berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud Rasulullah berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Ini semua ya, dinukil oleh beliau tentang makna daripada selamat daripada kematian buruk itu sendiri. Sedekah juga manifestasi yang kelima adalah bukti nyata keimanan seseorang. Jadi memang tidak akan mau bersedekah yang terbaik kecuali orang beriman. Itu sudah disebutkan dalam sebuah hadis. Dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di halaman 223. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Cebok, ya, wudu, mandi, dan seterusnya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan Alhamdulillah bisa memberatkan atau memenuhi timbangan.
Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akan memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti nyata terhadap keimanan seseorang. Jadi dia tidak akan bersedekah kecuali orang yang imannya ada tertanam dalam hatinya. Wassabru diya. Dan sabar itu adalah pelita kehidupan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran bisa menjadi hujjah untukmu, menolongmu karena kau membaca dan mengamalkan, atau bahkan memusuhimu kalau kau meninggalkannya. Kullun nasi yagdu fabayu nafsahum famu'tikuha au mubikuha. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan dari siksa Allah SWT, dan ada yang menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi saksi bahasan kita adalah as-sadaqatu burhan, ya. An-Nawawi rahimahullah, penulis buku Riyadhus Shalihin, berkata, yang dimaksud dengan arti burhan, bukti nyata, adalah bahwa sedekah itu hujjah, ya, argumentasi dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak melakukannya, karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa yang bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti keimanannya. Diambil dari Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 103 atau 101. Manifestasi yang keenam, manfaat yang keenam dari sedekah adalah sedekah akan menyelamatkan seseorang dari belenggunya, ya. Belenggu pada hari kiamat maksudnya. Belenggu seorang muslim adalah semua dosa, ya. Maksudnya belenggu kehidupan juga sebenarnya masuk dalamnya. Orang kadang-kadang kena banyak dosanya jadi seperti sumpek, sedih, banyak masalah yang dihadapi, karena ini semua akibat dosa-dosa gitu. Belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskannya dari belenggu tersebut. Dan di antara sebab-sebab yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengabarkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW cerita tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepada kaumnya, wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuki wa qaddamu liyadribu unuqah fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fa fada nafsahu minhum. Aku memerintahkan kalian agar rutinkan sedekah. Jadi Nabi Muhammad SAW menurunkan Nabi Yahya, artinya menjadi hukum juga dalam, atau dari perintah juga dalam syariat kita atau agama kita. Dan aku perintahkan kalian bersedekah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah seperti seseorang yang sudah ditawan oleh musuh. Kemudian kedua tangannya atau tangannya diikat ke lehernya dan dimajukan untuk dipenggal lehernya. Lalu kemudian dia mengatakan, aku menebus diriku dengan sedikit ataupun banyak. Lalu dia menebus dengan membayar harta sehingga dia lepas dari mereka. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan sanadnya dikatakan hasan. Nah, dan Syekh Albani rahimahullah menyebutkan dalam Sunan atau Sahih Sunan Tirmidzi di jilid 2 halaman 378, atau beliau mensahihkannya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang hadis tersebut, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya adalah keberadaannya, maksudnya bukti nyata keimanan, dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dari seorang yang jahat, atau dari seorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir, karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun tidak. Yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti semua jenis sedekah yang dikeluarkan. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia, dan bahkan balasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlipat-lipat ganda, ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yarzaq, dalam surah Saba ayat 39 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah mau lapangkan kepada siapa, Allah mau sempitkan siapa, itu hak kuasa Allah. Tapi Allah mengatakan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Hadis yang masyhur
Dalam riwayat Imam Muslim nomor 993, hadis qudsi, di mana Nabi SAW menukil dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha berkah dan maha tinggi telah berfirman, ya ibna Adam anfik umfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, niscaya aku akan memberikan rezeki kepada kalian. Juga hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Bukhari nomor 1100 atau 1442, Muslim 1010, di mana Nabi SAW bersabda, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Enggak ada tiba pagi hari yang dilewati oleh seorang hamba kecuali Allah turunkan dua malaikat pada saat itu. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma ati munfikan khalafa, ya Allah gantikanlah dan berilah balasan yang besar bagi orang yang berinfak. Wa yaqulu al-akhar, Allahumma ati mumsikan talafa, dan yang satu lagi mengatakan berikanlah kerugian dan kebinasaan bagi orang yang kikir. An-Nawawi rahimahullah berkata, selain menanggapi hadis tersebut, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Jadi ini penjelasan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Juga tentang sabda Nabi SAW, doa malaikat yang kedua, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, adapun berdoa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri atau hancurnya jiwa orang tersebut. Nah, jadi ini luar biasa ancamannya gitu. Yang kedelapan manifestasinya adalah pahala sedekah tidak terputus. Itu sudah sangat masyhur dalam hadis Nabi SAW, apalagi kalau Anda berikan kepada sifatnya yang jariyah, yang berjalan terus kayak fasilitas umum dan seterusnya. Ya, Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga, sedekatin jariyah, sedekah yang selalu berjalan, bergulir setelah dia meninggal pun, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah sedekah itu menghapus kesalahan. Maaf, ada 10 ya. Yang ke-9 ini sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa. Dinukil dari hadis, diambil dari Sahih Sunan Tirmidzi dengan sanad sahih, bahwasanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu menukil, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu benar-benar akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kita lihat kalau ada api kemudian disiram dengan air, padam apinya. Maka sedekah bisa menghilangkan dosa ya, sehingga tidak ada hukumannya sebagaimana api dipadamkan oleh air. Kemudian yang ke-10 yang terakhir teman-teman sekalian adalah sedekah itu bisa mengobati penyakit ya, bisa mengobati penyakit. Ada sebuah riwayat ya, yang dinukil, saya akan lihat dulu, cari riwayatnya. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, jadi 3 halaman 382. Dari Al-Aswad bin Yazid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum bizzakah wa iddu lil bala'id du'a. Obatilah orang-orang sakit antara kalian dengan sedekah. Jadi siapapun yang sedang sakit, justru selain ikhtiar medis, berobat, ya, mengkonsumsi obat dan segala macam, coba cari orang-orang miskin, sedekah, niat bertawasul agar disembuhkan penyakit tersebut ya. Kemudian yang kedua, bentengilah, pesan Nabi SAW, bentengilah harta kalian dengan zakat. Maksudnya dengan rutin berzakat, maka harta kalian akan aman. Dan yang ketiga, pesan Nabi SAW, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Maknanya, berdoalah kalian sebelum datang musibah itu, sehingga pada saat musibah datang akan tertolong dengan doa-doa yang sudah biasa kita panjatkan.